Sudah dibaca? Iya, bener sekali teman-teman ya. Dapodik versi 2027 bakalan update besar-besaran ya. Oke. Jadi hari ini tanggal 18 Juli 2026 ya. Belum rilis, belum. Jam ini jam 17.16 belum rilis Dapodik. Tapi ya sudah rilis panduannya. Panduannya sudah rilis. Oke. Jadi selamat datang di channel YouTube Ngapak Media bersama saya Nurul Hadi Pauci. Oke teman-teman, buat yang belum subscribe channel YouTube Ngapak Media silakan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi dari dunia pendidikan dan dunia operator sekolah tentunya ya. Jadi, kemarin saya sudah upload video tentang 24 website wajib diketahui operator sekolah. Kemudian ini tampilan baru web Dapodik Dasmen. Nah, berkaitan dengan Dapodik kali ini, di web dapo.kemdikdasmen.go.id itu sudah rilis panduannya ya. Panduannya dulu nih ya. Jadi kalian bisa scroll ke bawah nih sampai ada menu panduan aplikasi, kalian klik lihat panduan. Nah, di sini sudah teman-teman bisa lihat ya, versi 2027 saya pergede lagi. Nah, ini tanggal 18 Juli baru diterbitkan dan ini baru panduannya. Karena kalau mau download aplikasinya di sini nih, unduh aplikasi. Nah, di sini itu belum ada, masih versi 2026 ya. Tadi sempat ada tadi ya, tadi sih sempat ada tapi sepertinya dihapus lagi. Ini tadi ada yang ngirimin juga. Nah, ini tadi sempat ada ya, ada yang sempat unduh juga, tapi nggak bisa sampai diinstal. Jadi sementara ditarik lagi kayaknya installer Dapodiknya ya. Yang dirilis baru panduannya terlebih dahulu. Dan kenapa saya ngomong update besar-besaran? Jadi di sini kita silakan teman-teman unduh dulu ya panduannya di sini nih. Di scroll ke bawah di beranda, scroll ke bawah. Nah, ini panduannya. Lihat panduan. Nah, kita unduh dulu. Nah, kemudian kita unduh ya, ini pastikan di-download ya. Nah, ini saya download dulu sambil disimpan. Nah, kita lihat teman-teman, ini adalah panduan aplikasi Dapodik versi 2027 ya. Update-nya cukup banyak ya. Kita lihat ini di sini ya, yang nggak terlalu penting-penting banget saya skip ini daftar isi. Nah, di sini daftar isinya ada beberapa yang perlu, kita kita teliti yaitu di bagian ini teman-teman, update ya. Nah, perubahan pada versi 2027, halaman 27. Kalau yang lainnya ya aman-aman saja sih, ini latar belakang kayak gitu-gitu ya. Nah ini dulu kita jelaskan dulu persyaratan perangkat kerasnya. Jadi laptop yang harus kalian punya untuk install aplikasi Dapodik adalah minimal prosesornya Intel Dual Core, paling aman Intel Core i5. Ya, makanya kemarin ada yang nanya ke saya Intel Core i3 lah minimal, ternyata di sini dual core juga nggak apa-apa. Kemudian RAM-nya kalau bisa 8, tapi minimal 4. Kemudian penyimpanannya 20 giga minimal, tapi disarankan yang SSD 50 GB biar lebih cepat, seperti itu ya. Kemudian Windows-nya, ya sistem operasi Windows-nya disarankan Windows 10 atau Windows 11. Jadi kalau yang masih pakai Windows 7 atau di bawahnya 10 ya kemungkinan akan ada sedikit gangguan ya. Jadi pastikan laptop kalian sudah pakai Windows 10. Kemudian browsernya menggunakan Google Chrome atau Edge atau Mozilla ya. Kemudian PDF ya rata-rata sudah ada lah bisa pakai pembaca di browsernya. Kemudian internet ya ini enggak terlalu wajib banget sih sampai segini ya. Nggak apa-apa. Kalian yang penting internet ada dan stabil gitu. Gitu aja. Ya, kemudian rekomendasi pengguna ini tinggal dibaca aja, ini yang umum-umum aja, kita langsung skip ke nah, mana tadi halaman 27? Jadi, sekarang update-nya lumayan besar. Jadi sebelum rilis aplikasi Dapodiknya itu, kita baca-baca dulu nih teman-teman, wajib banget. Nah ini, perubahan pada versi 2027. Ya. Yang pertama adalah penambahan submenu rombongan belajar keaksaraan, tapi ini untuk PKBM dan SKB saja. Jadi di PKBM dan SKB nanti ada rombel keaksaraan. Nah, ini menunya seperti ini. Nanti silakan ditambahkan kalau yang mengadakan rombel keaksaraan. Intinya begitu, tinggal dibaca aja ya.
Itu update pertama. Update yang kedua, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi, ada sekolah yang mengadakan rombel pembelajaran jarak jauh. Ini juga untuk SMA yang telah ditetapkan. Mungkin kalian SMA juga, tapi kalau belum ditetapkan sebagai satuan pendidikan penyelenggara PJJ, ya berarti tidak akan ada menu PJJ. Kalaupun ada, ya kalau kalian memang tidak melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh yang rombel jarak jauh ya, rombel jarak jauh, itu ya ndak usah diisi, kemungkinan begitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sekolah pelaksana, pendidikan jarak jauh dan di situ menunya belum ada, silakan lakukan tarik data, gitu. Nah, ini intinya rombel nih PJJ 1 gitu, terserah ya, ini dibaca aja. Berarti ini yang baru nih, ya, baru banget ada di Dapodik. Kemudian selanjutnya adalah penambahan submenu rombel kepekerjaan luar negeri. Nah, ini juga rombel lagi nih kepekerjaan luar negeri ya. Jadi saya nggak perlu jelaskan, tinggal dibaca aja, karena saya tidak melaksanakan rombel pembelajaran luar negeri, ya. Kemudian selanjutnya update yang penting juga nanti ternyata kita kita ini yang luar negeri memang agak panjang nih, karena berkaitan dengan nah ini, rombel pembelajaran kelas rangkap. Nah, ini buat teman-teman SD nih, ya. Jadi, ada kondisi khusus di mana rombel pembelajar kelas rangkap pada pendidikan SD yang berstatus sekolah negeri, ya. Jadi, fitur ini mendukung pengelolaan pembelajaran kelas rangkap sesuai dengan ketentuan. Menu rombongan belajar kelas rangkap digunakan oleh satuan pendidikan SD yang telah ditetapkan. Jadi, tidak semuanya bisa ada menu rombel belajar kelas rangkap. Hanya sekolah SD negeri saja yang telah ditetapkan oleh dinas. Jadi di sini nanti dinas nih, manajemen dinas ya. Jadi ini pekerjaannya dinas dulu. Dinas menentukan rombel kelas rangkap. Jadi ke referensi sekolah kelas rangkap. Nah, nanti akan muncul masukan NPSN ini di dinas dulu gitu ya. Kemudian nanti setelah dinas sudah menentukan rombel kelas rangkap di sekolah tertentu, sekolahnya melakukan tarik data. Setelah proses selesai, pastikan submenu rombongan belajar kelas rangkap telah tersedia pada menu rombongan belajar. Jadi nanti ada menu rombel rangkap untuk sekolah yang memang diperlukan kelas rangkap gitu ya. Nah, untuk status kelas rangkapnya seperti apa, kalian bisa baca-baca dulu saja karena saya juga masih pelajari dulu, takut salah ngomong ya. Jadi intinya nanti akan ada rombel kelas rangkap untuk sekolah SD negeri tertentu yang memang ditentukan oleh dinas. Kalau yang normal-normal aja sementara ini, update yang cukup besar untuk sekolah-sekolah yang kondisinya normal adalah di sini teman-teman, di PIP ya. Jadi sama ini, yang pertama untuk semua sekolah sepertinya akan diinputkan status hidup orang tua. Jadi beberapa waktu lalu Dapodik-Dapodik versi sebelumnya itu banyak muncul invalid yang mana kondisi orang tua tidak bisa dihubung karena ya sudah meninggal datanya gitu ya. Jadi, sekarang di seluruh siswa itu akan ada status orang tuanya, apakah hidup atau mati. Ini orang tua kandung tentunya ya, sekali lagi ini orang tua kandung. Nah, jadi di sini nih ada status hidup, hidup atau wafat gitu ya. Tapi tetap identitasnya diisi, tapi setelah mengisi identitas baru dipilih apakah statusnya masih hidup atau sudah wafat gitu ya. Ketentuan nih di sini. Isian status hidup ayah dan hidup ibu wajib diisi berdasarkan kondisi sebenarnya. Pengisian tidak mengubah data identitas orang tua, melainkan hanya melengkapi informasi mengenai status hidup masing-masing orang tua. Begitu teman-teman. Jadi sekarang nanti pasti banyak sekali warning nih di peserta didik ya. Dan update terbesar berikutnya adalah untuk semua sekolah penonaktifan fitur penginputan PIP. Jadi, kemungkinan besar sekarang sekolah tidak bisa lagi, menginput nomor PIP atau apa yang berkaitan dengan usulan PIP. Karena PIP kini mengacu pada integrasi data antara DTSEN dan Sistem Informasi Program Indonesia Pintar, sehingga proses pengolahan data PIP tidak lagi dilakukan melalui aplikasi Dapodik. Jadi, sekolah sudah tidak bisa asal-asalan mengusulkan siswa penerima PIP. Ya, karena PIP sudah ditentukan berdasarkan DTSEN dan juga
nanti sinkronisasi dengan Si Pintar, web Si Pintar, gitu teman-teman. Jadi, ya sedikit mengurangi pekerjaan dan, sedikit membantu operator sekolah ketika ditanya, "Bang, sebenarnya saya diusulkan PIP apa tidak?" Nah, sekarang sudah gampang, di Dapodik tidak ada lagi usulan PIP, Bu, karena semuanya sudah tersinkronisasi dengan DTSN. Begitu, guys, ya. Seperti itu. Kemudian pembaruan informasi implementasi kurikulum, juga ini pada aplikasi Dapodik, informasi implementasi kurikulum yang ditampilkan pada beranda telah disempurnakan. Informasi tersebut kini disajikan berdasarkan data kurikulum yang telah ditetapkan pada setiap rombongan belajar. Jadi bukan lagi secara umum ya, tapi di sini setiap rombongan belajar, sehingga mencerminkan kondisi aktual. Nah, seperti ini itu ya. Kemudian validasi lokal, ya ringkasan perubahan. Nah, ini teman-teman bisa melihat di menu ringkasan perubahannya, pembaruan, perbaikan nah, PIP. Seperti itu, silakan teman-teman pelajari dulu sebelum rilis aplikasi Dapodik sehingga nanti tidak kaget, kok ada ini, kok ada itu, kok tidak ada ini, kok tidak ada itu. Begitu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi dipastikan akan banyak update besar di Dapodik versi 2027 dan saya yakin kemungkinan nanti bisa ada patch A, B, Z. Kita tunggu saja rilis aplikasi Dapodik terbaru karena sampai detik ini di jam 17.27 di menu unduh aplikasi installernya belum rilis karena tadi sempat ditampilkan tapi dicabut lagi. Nih, sempat rilis tapi dicabut lagi, guys. Nih, tanggal 18 Juli nih ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menginformasikan ini karena Ngapakpedia juga tidak benar-benar dapat informasi sendiri karena kita kerjasama di grup namanya Operator Ngapakpedia. Oke, terima kasih buat yang sudah follow-follow Ngapakpedia di sosial media ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya yang tentunya akan ngebahas tentang Dapodik versi 2027. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.